Baik, selamat pagi. Saya akan masuk ke video 3, di mana di video 3 ini saya lebih membahas tentang sistem keuangan sekolah, terutama untuk transaksi pengeluaran. Nah, perlu saya sampaikan bahwa di dalam akuntansi, poin terpenting yang pertama adalah penjualan. Dalam hal ini kita jasa karena sekolah. Nah, yang kedua adalah pembelian. Nah, yang ketiga adalah biaya. Nah, pembelian dan biaya ini saya kategorikan sebagai transaksi pengeluaran, ya. Jadi, kalau dilihat dari contoh kasusnya, ya, untuk ini adalah contoh kasusnya, operasional itu ada gaji, ada listrik, ada telepon, kemudian ada rumput. Ya, ini masuk dalam pembelian, kemudian yang ini masuk dalam biaya. Ya, jadi kita nanti tugas kita adalah mengklasifikasikan mana yang pembelian, mana yang biaya. Kenapa? Karena pembelian itu nanti ada stoknya, tapi kalau misalnya biaya itu tidak ada stoknya. Kita mungkin langsung aja ke dalam sistem. Nah, sebelumnya kita akan memasukkan komponen-komponen pembelian. Jadi barang-barang yang akan kita beli itu harus kita masukkan. Dalam kasus ini saya komponen yang akan kita beli misalnya ATK, alat tulis kantor, air mineral, dan obat-obatan P3K. Ya, maka kita masuk ke dalam sistem, ya, Kemudian kita buat produk baru. Misalnya di sini kita tulis alat tulis kantor. Ya, misalnya di sini nanti diisi apa, kemudian satuannya adalah pages. Oke, kodenya kita kosongin. Nah, kita tidak jual ini, ya, Nah, di sini nanti masuk dalam harga pokok penjualan, ya. Ini bisa lebih spesifik, bisa aja misalnya buku, ya, buku tulis atau apa saja, ya. Nanti di sini bisa seperti ini. Ini masuk dalam atau mau diglobalkan sebagai alat ATK. Ini sebagai sampel kita masukkan, ya. Saya beli produk ini tapi tidak menjualnya. Oke, produk baru. Nah, kita masukkan yang selanjutnya, misalnya air mineral. Ya, kita setiap hari beli air mineral buat produk baru. Air mineral, satuannya misalnya ini bisa galon, ya, bisa juga kotak. Simpan. Misalnya di sini air mineral galon, ya. Saya tidak jual, misalnya harga satuannya misalnya 5.000 per galon. Oke. Ini kita buat baru. Nah, yang terakhir misalnya obat-obatan P3K, ya, obat-obatan P3K. Buat baru. Obat-obatan P3K, ini pitches biasanya, ya. Oke, ini saya tidak jual, ya. Ini harganya nanti bisa diisi secara manual karena obat-obatan tuh variannya berbeda-beda, ya. Baik. Nah, maka di dalam produk kita, produk itu ada yang untuk dijual, ada yang kita hanya beli, ya. Kalau yang ini kan kita akan jual sebagai jasa kita. Nah, yang ini adalah sebagai kita beli, sebagai bahan habis pakai. Nah, itu komponen yang pembelian. Nah, sedangkan komponen biaya, saya sudah men-setupnya di dalam sistem, ya. Jadi kita tidak perlu membuatnya. Kalau misalnya nanti mau membuatnya, saya akan men-setupnya ulang, ya. Jadi di dalam komponen biaya, makanya saya sebutkan tadi akuntansi itu cuma ada 3, jual, beli, dan biaya.
Nah, di dalam biaya ini saya sudah banyak memasukkan komponen-komponen ya. Di sini saya sudah, Anda tinggal milih saja nanti di sini misalnya biaya tenaga kerja, upah, kemudian biaya pembuangan, kemudian makanan, hiburan, asuransi dan sebagainya. Nah, ini sudah lengkap. Baik, kita langsung aja ke teknik bagaimana menginputkan datanya. Nah, di contoh ini misalnya gaji 19 juta. Nah, ini tidak bisa diuraikan, tidak tahu tanggalnya berapa ya. Jadi sulit sekali untuk melakukan audit. Ya, jadi kita mencoba untuk memasukkan operasional ini, misalnya gaji. Nah, ini kan ada di biaya. Ya, ada di biaya. Jadi ada di komponen biaya. Kita akan coba masukkan misalnya 19 juta ya. Jadi kita masuk ke biaya. Kita ngambilnya dari kas, oke. Siapa yang menerima, gitu ya. Nanti kita bisa tambahkan siapa yang menerima. Misalnya nama gurunya, misalnya Ustadz Hanif, misalnya ya. Kita kosongin, simpan. Bisa kita, kalau ini Ustadz ini, misalnya kita transaksinya ada di bulan Februari, misalnya dia gajian tanggal 29. Kita bisa kasih tunai ya, kita bisa kasih tunai. Kemudian kategorinya adalah gaji. Gaji di sini ditulis gaji guru TK bulan Februari 2016 maaf. Misalnya gajinya 2.450.000. Ya, misalnya contohnya seperti ini, tidak ada catatan, kemudian kita buat biaya baru. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Nah, kita bisa lakukan cetak slip pengeluaran. Ya, kita bisa cetak slip pengeluaran ya. Jadi di sini setiap dana yang kita keluarkan sebagai biaya, kita bisa diotorisasi ya. Jadi diterima oleh siapa, kemudian disetujui oleh siapa, diperiksa oleh siapa, dibuat oleh siapa. Jadi sangat transparan sekali. Baik, selanjutnya kita mencoba untuk memasukkan lagi, misalnya gaji lagi ya, komponennya. Misalnya gaji lagi, penerimanya kita tambah. Misalnya penerimanya siapa, diwakilkan oleh siapa, misalnya kepala sekolah. Bisa seperti ini, kepala sekolah. Dan kita simpan. Tanggal transaksi misalnya tanggal 29, transfer bank misalnya seperti itu. Di sini masih gaji ya, gaji. Di sini misalnya gaji November, gaji Februari 2016 guru TK 1 misalnya. Jumlahnya misalnya akumulasi misalnya 17.500.000. Misalnya dalam bentuk amprah ya. Jadi kita ada form sendiri, kemudian kita mau masukkan. Nah, di sini kita bisa kasih memo daftar penerimaan terlampir. Tapi saran saya adalah berikan satu-satu ya. Kalau sistem sudah berjalan, saya hanya menyesuaikan dengan data contoh. Dalam tahap ini saya juga bisa model seperti ini. Kemudian kita proses. Kita juga bisa lakukan cetak penerimaan ya, pengeluaran maksud saya. Baik, kita coba lagi untuk biaya. Misalnya kita memasukkan biaya listrik ya, kita biaya listrik 1,3. Jadi yang terpenting adalah kita terlebih dahulu tahu komponen-komponen yang ada di dalam biaya, komponen-komponen yang ada di dalam pembelian. Nah, dalam hal ini saya mencoba untuk memasukkan sebuah pengeluaran, misalnya tidak ada penerimanya. Masih misalnya tanggal 20 Februari kita bayar listrik ya, jangan lupa listrik alat tulis iuran atau langganan. Nah, di sini misalnya listrik bulan Februari 2016 TK
jika 1 misalnya gitu. Misalnya di dalam kasus ini 1.300.000. 1.300.000. 1, 2, 3. Baik. Nah, ini misalnya dibayar dengan tunai ya, dibayar dengan tunai. 1.300.000 kemudian buat baru. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa melihat biaya-biaya apa saja yang bisa dikeluarkan ya. Jadi kita melihat tanggal 20 kita ngeluarin iuran listrik ya. Di sini ada tulisannya. Kemudian tanggal 29 ada gaji guru dibayar 2.400.000. Kemudian tanggal 29 juga ada amprah gaji guru yang diberikan oleh kepala sekolah 17.500.000. Nah, ini adalah pengeluaran dalam bentuk biaya. Baik, kita juga ingin mensimulasikan bagaimana melakukan pembelian, jadi pengeluaran dalam bentuk pembelian. Misalnya kita beli di supplier ya, suppliernya siapa? Kalau tidak ada supplier atau beli di toko ya nggak usah pakai supplier, kita kosongin aja. Kemudian tanggal belinya tanggal berapa? Misalnya tanggal 12 ya. Tanggal 12 kita beli ini bisa kredit, bisa hutang ya. Jadi misalnya kita bayarnya juga tanggal 12, nggak ngutang gitu ya. Kemudian produknya apa? Kita beli buku tulis, misalnya buku gambar Kiki ya. Berapa jumlahnya? Misalnya 20 buah, harganya 4.000. Nah, kemudian kita juga beli air mineral galon ya. Ini misalnya Aqua lah misalnya. Aqua misalnya berapa galon? 2 galon ya, seperti ini. Ini ya yang pertama. 80.000 tambah 10.000 90.000 ya. Kemudian buat pembelian. Ya, untuk kasus ini suppliernya siapa yang bertanggung jawab beli, kita harus isi dulu, misalnya Bapak Kepala Sekolah yang melakukan pembelian, kemudian kita lakukan pembelian. Baik. Nah, ketika kita melakukan pembelian ini, kasusnya bisa 2, belum dibayar ya, belum dibayar. Nah, kalau misalnya mau langsung dilakukan pembayaran juga bisa ya, nanti kita bisa lihat atau kita biarkan dulu. Kita misalnya belanja yang lain lagi, misalnya nanti kita ingin membuktikan langsung dibayar atau dibayar nanti. Misalnya masih kepala sekolah, misalnya tanggal 23 ya, kemudian langsung dibayar juga tanggal 23. Produknya misalnya obat-obatan ya, misalnya obat sakit kepala, misalnya jumlahnya 12, harganya misalnya 8.000 ya, ada 96, kemudian dibuat pembelian ya, buat pembelian seperti ini. Nah, kita langsung bayar ya, kita langsung bayar, ngambil dari kas sekolah ya, kas. Kemudian tanggal bayarnya misalnya tanggal 2. Tadi transaksinya itu tanggal 23. Oke, tanggal 23 ya, 96. Oke, lakukan pembayaran ya, seperti itu. Nah, jadi ya, kita juga bisa mencetak bukti pembayaran yang dilakukan dari transaksi pembelian tadi. Ya, dari transaksi-transaksi yang kita lakukan tadi, kita juga bisa mendapatkan informasi transaksi pembelian yang dilakukan periode tertentu. Misalnya tanggal 23 kita tadi sudah beli, kemudian sudah lunas dan belum dibayar. Ya, jadi ini sangat memudahkan kita untuk melakukan evaluasi di unit-unit, terutama bagi